Cina yang selama ini selalu menjual barang-barang mereka dengan harga yang murah tentu bisa menjadi ancaman yang baru di dunia otomotif. Ya kalau mobil Jepang dinilai lebih murah dari mobil barat, nah mobil Cina malah jauh lebih murah dibandingkan mobil Jepang. Elon Musk itu sempat ngetawain BYD, sempat ngetawain produsen mobil listrik asal China ini. Dia bilang ya BYD nggak akan bisa menyaingi Tesla, tapi lihat sekarang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini ya, ini berkenaan dengan dunia otomotif. Nah, mungkin selama ini kita banyak mendengar kemajuan teknologi, salah satunya otomotif itu selalu berasal dari negara barat. Atau kalau nggak Jepang. Nah, tapi untuk saat ini semua itu udah nggak berlaku lagi, geng. Semenjak negara raksasa Cina mulai menguasai sektor teknologi, sektor ekonomi, dan sektor-sektor lainnya, ya, Cina sudah diperhitungkan, bahkan bisa dikatakan sebagai ancaman besar. Memang gak ada habis-habisnya kalau kita membahas topik tentang Cina. Karena dari negara yang satu ini seharusnya ya negara kita banyak belajar gitu ya. Mulai dari sisi gelapnya sampai sisi kemajuannya atau sisi terangnya tuh harus dipelajari semua. Karena memang Cina tuh paling unik gitu. Beberapa hari yang lalu gue udah sempat membahas bagaimana Cina sudah bisa membuat AI versi mereka sendiri. Dan ini menggemparkan dunia, yaitu dengan merilis yang namanya DeepSeek. Nah, sampai membuat Amerika jadi ketar-ketir. Sempat juga kita bahas tentang penipuan kripto yang lagi-lagi dilakukan oleh orang Cina. Dan juga isunya aset-aset dari penipuan tersebut malah dijual oleh pemerintah Cina. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas lagi nih tentang Cina. Dan semoga kalian gak bosen gitu ya ketika gue membahas tentang negara yang satu ini, yang mana pemilihan topik gua kali ini menurut gua sangat menarik, terutama buat kalian yang mencintai dunia otomotif. Nah, kita bisa lihat sendiri geng ya, seberapa berkembangnya Cina saat ini sebagai negara yang bisa gua katakan memimpin dalam hal perdagangan di berbagai sektor. Dan sektor yang akan kita bahas adalah mengenai industri perdagangan dunia otomotif. Yang kalian sadar atau enggak, kalau di Indonesia aja kita ambil contohnya sekarang, sudah banyak brand-brand mobil asal Cina, mau itu Wuling, Chery, BYD, dan lain-lain. Padahal beberapa tahun lalu, brand-brand tersebut tidak pernah kita lihat di jalanan. Dan bahkan pertama kali muncul ya, salah satunya Wuling, itu diremehin. BYD, ya perusahaan yang berfokus pada mobil listrik, sempat diremehin juga sama Elon Musk ya, selaku pemilik Tesla. Nah, sekarang justru brand-brand tadi termasuk BYD adalah ancaman besar nih bagi Tesla. Nah, ini cukup menarik untuk kita kulik, untuk kita bahas. Gimana bisa negara China mendominasi segala sektor industri sampai pada akhirnya hampir menyingkirkan Eropa, Jepang, serta Amerika di dalam industri otomotif yang sudah ratusan tahun ya, di Indonesia khususnya kita itu mengkonsumsi motor, mobil, apapun itulah yang merupakan kendaraan bermesin gitu ya, itu udah pasti buatan Jepang kalau nggak buatan Barat atau Amerika. Nah, sekarang tiba-tiba mereka dalam sekejap mata hampir aja, ini hampir nih, bisa dikatakan ya udah 60% lah, hampir tergeser oleh brand China. Ya mungkin buat teman-teman yang di daerah, contoh kayak di Aceh, mungkin di Papua, atau mungkin di daerah-daerah lain, belum terlalu merasakan efeknya. Tapi kalau kalian tinggal di Jakarta, di Pulau Jawa dan sekitarnya, efek atau dampak dari brand China itu sudah sangat-sangat terasa. Mobil-mobil dengan apa ya, looks yang kalau kita bayangin ya, ini mungkin harganya 4 miliar gitu. Mereka cuma jual harga 400 juta doang. Contohnya tuh kayak Chery J6 kalau nggak salah ya. Nah, itu salah satu mobil yang looksnya itu kayak mobil miliaran. Looksnya itu kayak Mercedes G-Wagon gitu ya, yang harganya tuh bisa mencapai 5-16 miliar kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi mereka bikin dengan bentuk yang sama, teknologinya juga canggih, harganya cuma 400 jutaan. Bener-bener kacau banget ya. Nah, langsung aja kita bahas nih tentang fenomena yang satu ini di sisi lain. Oke geng, hari ini sebelum kita lanjut ke kontennya, gue pengen bagi pengalaman gue dulu ke kalian. Jadi buat kalian nih yang mungkin baru belajar nyetir, itu kan biasanya kita belum terlalu lancar tuh, apalagi buat parkir mundur.
Nah, biasanya tuh bakal ragu-ragu. Dan sepengalaman gue sendiri, gue juga pernah mengalami ya kejadian yang tidak mengenakan ketika parkir mundur yang sampai bikin mobil gue tuh lecet. Nah, buat kalian yang mau mengantisipasi apa yang terjadi sama gue saranin buat kalian semua pakai dashcam deh, geng. Soalnya, ini bakal ngebantu banget buat ngeliat sisi belakang mobil. Ada salah satu dashcam mobil yang gue rekomendasi banget, yaitu Apex 3 atau Apex 3 dari Dr. Cam Plus. Kenapa gue rekomendasiin produk ini? Karena Apex 3 ini punya layar selebar 3,16 inci dan dilengkapi dengan 3 kamera untuk bagian depan, belakang, dan juga di dalam mobil. Jadi bisa ngerekam dalam kondisi secara langsung. Kamera depannya menggunakan chipset Sony Starfish 2 dengan resolusi 4K. Nggak main-main nih. Kamera belakangnya menggunakan chipset yang sama, yaitu Sony Starfish dengan resolusi 2K. Dan kamera di dalam mobilnya itu menggunakan Full HD dengan chipset Sony Starfish juga. Ada wide view sampai 150 derajat serta GPS dan juga emergency record. Nah, lalu Apex 3 ini juga dilengkapi dengan perlindungan parkir 24 jam. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada yang mau maling atau bawa lari mobil kalian. Nah, terus kalau kalian bosan selama perjalanan karena entertainment bawaan mobil gitu-gitu aja, gue juga punya produk yang bisa jadi solusi buat kalian nih. Nah, di sini gue pakai Gamma 9 atau Gamma 9 yang layarnya sudah touchscreen dan menggunakan QLED 120p, RAM-nya sampai 6GB dan ROM-nya sampai 128GB. Selain itu, Gamma 9 juga dilengkapi dengan octa-core ARM Cortex processor, wireless Android Auto, dan juga Apple CarPlay. Dan menggunakan Android 13 yang dijamin anti lemot. Nah, tampilan menunya pun trendy, modern, dan user-friendly, serta bisa dipasang di semua tipe mobil. Jadi kalian bisa buka Spotify langsung dari Gamma 9, bahkan bisa buka YouTube dan nonton Netflix. Nah, udah kayak pakai Smart TV gitu, geng. Nah, makanya dengan fitur-fitur yang menarik dari Vision 3 Pro dan juga Gamma 9 ini, gue saranin kalian buat pakai kedua produk tersebut karena nggak cuma memberikan keamanan, tapi juga kenyamanan buat kalian selama mengendarai mobil. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana Cina bisa menjadi pesaing bagi Eropa dan Jepang dan juga Amerika dalam industri otomotif, kita harus mundur dulu ke berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun ke belakang untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan dunia otomotif dari tahun ke tahun. Dan bagaimana bisa negara yang tadinya merajai dunia otomotif tergeser oleh China. Nah, kita masuk dulu ke dalam pembahasan Jepang, Eropa, dan Amerika yang sebelumnya mendominasi industri otomotif. Jadi geng, memang di beberapa negara sebelum tahun 1920-an sudah memiliki industri otomotif mereka masing-masing. Selain Eropa dan Jepang, Amerika Serikat juga memproduksi kendaraan mereka sendiri. Antara tahun 1919 sampai 1939 itu mulai tumbuh manufaktur mobil di Eropa. Walaupun kalau dibandingkan dengan Amerika, industri otomotif Eropa masih jauh lebih kecil. Jadi Amerika tuh jauh lebih duluan, lebih besar juga. Nah, tapi meskipun begitu, Eropa mencoba untuk mengikuti arah bisnis yang sama dengan Amerika, yaitu memproduksi kendaraan secara massal untuk diperjualbelikan. Jadi mereka ngikut-ngikut Amerika, niru Amerika, ya sebelum akhirnya mereka jauh lebih besar dari Amerika gitu. Nah, tapi hanya saja di saat itu ada beberapa kendala yang dialami oleh Eropa yang kemudian membuat kemajuan otomotif mereka jauh melambat dibandingkan Amerika. Yang mana salah satunya adalah ya standar hidup yang rendah dengan daya beli yang rendah di saat itu di Eropa. Pasar yang lebih kecil karena banyak yang nggak minat dengan otomotif di Eropa. Dan lebih banyak pembatasan dalam kebijakan pajak dan tarif. Nah, namun di sisi lain permintaan untuk kendaraan sebenarnya ya banyak. Orang banyak yang pengen, tapi memang kekuatan daya beli mereka itu rendah. Tapi perlahan-lahan mereka mulai memperbaiki itu semua, dan di saat itulah permintaan untuk kendaraan lama-kelamaan semakin banyak. Dan hal ini bisa terlihat dari produksi otomotif Inggris yang meningkat pada tahun 1922, yang mana produksinya awalnya cuma 73.000, meningkat menjadi 239.000 pada tahun 1929. Nah, ada 3 perusahaan yang di saat itu menguasai 75% pasar di Inggris, yaitu brand Austin, Morris, dan juga Singer. Apa Singer gitu bacanya. Pokoknya tulisannya Singer, penyanyi. Mungkin ini brand-brand yang kalian belum pernah dengar, tapi sebenarnya mereka itu ya brand lama yang sudah mulai berevolusi sekarang.
Ya, kalau kalian lihat brand-brand baru seperti Mini Cooper gitu ya, atau brand apa, nah Morris ini salah satu cikal bakalnya lah kurang lebih. Coba balik lagi geng, meskipun mengalami peningkatan tapi masih kalah jauh dibandingkan dengan Amerika. Inggris di saat itu sama sekali nggak bersedih. Mereka terus berusaha untuk bisa menciptakan sebuah kendaraan yang lebih unggul daripada Amerika. Sehingga pada tahun 1937, produksi di Inggris mencapai hampir 500.000 dan perusahaan yang mendominasi juga bertambah. Yang awalnya cuma ada 3 perusahaan yang mendominasi ya otomotif di Inggris, nah bertambah menjadi 6 lagi, yaitu ada Austin, Morris, terus ada Singer, terus ada Standard, ada Rutes, ada Ford, dan juga Vauxhall. Nah, yang namanya Singer kenapa hilang? Karena sudah berganti nama menjadi Standard. Jadi dari Singer menjadi Standard. Nah, di negara Eropa lain juga memiliki struggle mereka masing-masing untuk bisa mengembangkan produksi kendaraan mereka. Seperti misalkan di Prancis, pada tahun 1920-an ada 3 perusahaan di Prancis yang cukup besar. Yang mana ada Peugeot atau tulisannya Peugeot. Ya, di sini di Indonesia cukup banyak mobilnya. Terus ada Renault atau tulisannya Renault. Ya, sekarang juga ada di Jakarta. Terus ada Citroen yang tulisannya Citron. Nah, sekarang juga udah mulai ada di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pernah lihat terus berpikir itu brand baru, kalian salah. Ini udah ada dari tahun 1920-an. Nah, di saat itu, salah satu brand asal Prancis yang bernama Citroen tadi berhasil menguasai 40% produksi otomotif di Prancis pada tahun 1925. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan ketika itu. Namun, keberhasilan yang diperoleh oleh Citroen ternyata harus mengorbankan stabilitas keuangan perusahaan yang kemungkinan besar disebabkan karena investasi yang besar atau strategi bisnis yang kurang berjalan. Gak lama setelah itu berlanjut lagi ketika André Citroen, yaitu pemilik atau penemu Citroen, meninggal dunia yang membuat perusahaan itu akhirnya jatuh ke tangan Michelin Tire. Nah, masih di Eropa geng, yaitu di Jerman. Industri otomotifnya sempat mengalami kemunduran, yang mana ini berakibat karena Perang Dunia Pertama, sehingga membuat Jerman mengalami kesulitan ekonomi di masa itu. Ada 2 perusahaan besar, yaitu 2 perusahaan mobil milik Jerman yang bernama Daimler. Terus ada Benz, atau mungkin yang sekarang terkenal Mercedes-Benz gitu ya. Ketika kedua pendiri perusahaan tersebut masih hidup, Daimler dan Benz ini adalah kompetitor yang bersaing untuk bisa diakui sebagai penemu dari mobil berbahan bakar bensin pada saat itu. Nah, tapi geng, semuanya berubah ketika 2 pendiri tersebut meninggal dunia, yang mana akhirnya brand Daimler dan juga Benz melakukan merger pada tahun 1926. Nah, lalu nggak lama setelah itu, 3 tahun kemudian, salah satu perusahaan asal Amerika yaitu General Motors membeli sebuah perusahaan mobil di Jerman yang bernama Adam Opel. Nah, ini menjadi tanda masuknya perusahaan otomotif Amerika ke Jerman. Yang mana ketika orang Jerman sudah terinfluence dengan merek Amerika, sebenarnya orang-orang Jerman suka sama mobil-mobil Ford. Yang mana itu merupakan mobil andalan dari Amerika, ya tapi sayangnya Ford nggak bisa menjadi pemain besar dan menguasai industri otomotif di Jerman. Nah, tidak berkembangnya Ford di Jerman menjadi sebuah kesempatan bagi pemerintah Jerman di saat itu yang dikuasai oleh si Pak Kumis, NAZI gitu ya. Yang mana mereka memproduksi mobil murah dalam jumlah besar yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Volkswagen, yaitu mobil VW. Nah, itulah kurang lebih sejarahnya mobil dari Jerman, gimana bisa menguasai industri. Nah, sementara di Italia, nah kita bergeser ke Italia nih, masih di Eropa. Industri mobil di sana jauh lebih dikenal karena mobil sport dan mobil balap. Karena dari dulu memang Italia ini emang suka banget bikin sport car. Mobil balap, mobil kenceng. Dan karena pasar mobil sport atau mobil balap itu segmented, pasarnya nggak begitu besar sebenarnya. Makanya produksi mobil di Italia itu kecil dan terbatas, sehingga tidak sebesar di Jerman dan Amerika. Tapi mereka itu eksklusif. Sekalinya keluar harganya mahal, peminatnya banyak gitu. Terus singkat ceritanya lagi, setelah Perang Dunia Pertama, industri otomotif di Jerman dan Italia lah yang mengalami perkembangan yang pesat banget. Yang mana meskipun ketika Perang Dunia Kedua sudah dimulai meletus, produksi VW atau Volkswagen tadi itu di Jerman sempat terhenti karena pemerintah Nazi sedang fokus untuk berperang. Nah, tapi pasca Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi peningkatan produksi kendaraan. Mereka habis-habisan lah kayak balas dendam gitu. Ya, kita produksi sebanyak-banyaknya. Bahkan selama 35 tahun, total produksi kendaraan mereka untuk dunia sudah meningkat hampir 10 kali lipat, bahkan sudah melebihi produksi Amerika. Nah, mereka kayak ngejar setoran lah gitu, geng. Di saat itu Amerika menjadi produsen utama sampai terjadinya resesi pada awal tahun 1980-an. Kemudian, pasca Perang Dunia Kedua, muncullah Jepang.
Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mulai bangkit dengan industri otomotifnya. Yang padahal sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, negara Jepang itu cuma punya sedikit industri manufaktur otomotif. Nah, tapi entah kenapa Jepang bisa muncul sebagai pemeran baru, dan saat ini bisa dikatakan mereka menguasai pasar otomotif bahkan melebihi Jerman dan Italia. Gila ya. Jadi ceritanya tuh setelah Perang Dunia Kedua, Jepang kan kalah perang tuh geng, bersama dengan Jerman dan Italia. Nah tapi setelah kalah, Jepang itu nggak putus asa. Mereka bukan malah jadi negara merosot, mereka langsung fokus untuk membangun kembali ekonomi negara mereka dengan berinvestasi dalam infrastruktur industri termasuk industri otomotif. Nah ini kerennya negara orang nih, bukannya makin mundur tapi makin maju. Ya sesuai lah dengan sejarahnya, yang mana ketika Jepang pertama kali dibom, yang ditanya oleh kaisarnya itu bukan berapa orang Sultan Andara yang selamat, nggak gitu. Maksudnya berapa orang menteri, nggak. Yang ditanya berapa orang guru yang selamat gitu. Jadi memang ilmu adalah yang utama bagi orang Jepang, makanya mereka maju banget. Terus singkat cerita, ada juga sebuah momen ketika terjadi krisis minyak pada tahun 1973 yang membuat terjadinya pergeseran di industri otomotif karena pasar menginginkan adanya sebuah kendaraan yang lebih hemat bahan bakar, nggak harus menggunakan minyak bumi lagi. Di saat itulah Jepang melakukan inovasi teknologi untuk bisa membuat mobil yang awet bensin dan ternyata berhasil, geng. Nah jadi zaman dulu nggak kayak sekarang. Nggak ada tuh yang namanya injeksi, mobil bisa isi 1 liter untuk jarak berapa kilo, nggak ada. Dulu tuh boros banget. Nah, Jepang lah yang berinovasi bisa membuat mobil kayak sekarang. Ini sekarang termasuk hemat nih mobil-mobilnya, walaupun bervariasi hematnya ya. Tapi di zaman dulu itu bisa bergalon-galon, geng. Yang menariknya adalah Jepang punya sebuah metode atau filosofis yang bernama Kaizen. Kaizen sendiri berarti perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik. Dan prinsip utama dari Kaizen sendiri adalah perbaikan terus-menerus sehingga nggak ada batasan untuk berinovasi. Yang mana ini melibatkan semua orang dalam rantai pasokan mulai dari karyawan tingkat bawah hingga manajemen. Nah mereka menghilangkan pemborosan seperti pemborosan waktu, tenaga, dan juga sumber daya. Pendekatan bisnis yang berbasis dengan data dan analisis agar keputusan yang dibuat didasarkan pada fakta, bukan cuma asumsi. Jadi semuanya dicatat, dipelajari sesuai dengan pengalaman yang udah mereka lewati. Nah makanya Jepang tuh maju banget. Serta mereka juga berkoordinasi dengan tim untuk bisa menerapkan Kaizen dengan baik. Dari sini kita bisa lihat geng, kenapa Jepang bisa berhasil dalam mengembangkan industri otomotifnya. Karena struktur mereka lebih tertata. Selain karena momentum krisis minyak, orang-orang Jepang itu sangat patuh dengan aturan untuk menjalankan prinsip Kaizen lagi. Selain itu, pemerintahnya juga mendukung inovasi yang dilakukan oleh rakyat mereka, bahkan membuat kebijakan yang mendukung produsen otomotif di Jepang seperti subsidi, pendanaan penelitian, dan berbagai regulasi lainnya, sehingga membantu produsen otomotif Jepang untuk bisa terus berinovasi dan juga berkembang. Wah, gila ya, pemerintahnya support gitu untuk penelitian, mendukung penemuan-penemuan anak bangsa gitu. Nggak kayak di, ya gitulah. Kalau ada di sebuah negara sana ya, penemuan anak bangsa itu malah menjadi menjadi kepanikan bagi pemerintah. Ya adalah suatu negara yang gue contohin aja. Dulu ada mobil listrik sport car namanya Selo, ya dihalangin. Terus ada seorang petani yang berhasil mengembangkan benih padi yang lebih baik daripada benih padi pemerintah, di penjara. Ada lagi penemuan kayak pembunuh sel kanker pakai helm gitu, ya dicegat. Penemuan vaksin lokal dicegat, difitnah. Wah pokoknya negara aneh. Nah dari Jepang kita bisa lihat ini keren banget. Dan oleh karena itu posisi Eropa di masa tersebut, khususnya Jerman untuk industri otomotif itu langsung digeser oleh Jepang yang berada di peringkat pertama. Makanya jangan salah kenapa Honda, terus ada Suzuki, terus ada Toyota, Daihatsu, semua mendominasi. Kalau kalian cari Toyota, seluruh dunia ada Toyota. Ya mungkin ada beberapa negara yang nggak ada, tapi bisa dikatakan banyak banget negara di muka bumi ini pasti ada mobil Toyota. Bahkan di negara-negara perang seperti Sudan, seperti negara Afrika lainnya pakai mobil Toyota buatan Jepang untuk berperang.
Dan untuk di negara kita sendiri yaitu Indonesia, brand mobil Jepang sudah menguasai 98,39% pasar mobil di negara kita. Dengan 5 merek mobil Jepang yang teratas, ada Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Suzuki. Nah padahal geng, pada tahun 1960-an, mobil-mobil asal Jepang ini sama sekali nggak populer di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan dirasisin geng, dengan menyebut mobil Jepang sebagai kaleng kerupuk karena berbeda dengan mobil buatan barat. Ya dulu mobil barat tuh banyak di Indonesia. Bahkan kalau kalian tahu sejarahnya, Indonesia punya mobil sendiri namanya Timor. Dan bahkan dulu Lamborghini itu pernah hak kepemilikannya itu dimiliki oleh Indonesia. Ya di bawah tangan anaknya Pak Harto, yaitu Tommy Soeharto. Pernah dulunya. Nah sampai akhirnya ya sahamnya dijual lagi. Nah jadi jangan salah, dulu Indonesia bisa sombong banget terhadap mobil Jepang. Nganggapnya tuh kerupuk kaleng gitu. Karena dulu kita makainya mobil Eropa. Nah tapi ujung-ujungnya ya mobil Jepang menguasai Indonesia. Nah walaupun mobil-mobil barat seperti Mercy, BMW saat ini juga masih disukai oleh orang-orang kaya, cuma di sisi lain selama beberapa dekade terakhir muncul konsumen kelas menengah yang mampu membeli mobil dan memilih mobil Jepang karena dirasa lebih worth it dengan isi kantong mereka dan juga kualitasnya. Dari segi harga nggak semahal mobil Eropa, untuk segi kualitas juga nggak sembarangan. Nah beberapa faktor lain kenapa mobil Jepang juga diminati oleh orang Indonesia ya karena lebih mudah untuk menjual mobil Jepang di pasaran barang bekas dan jauh lebih mudah serta lebih murah untuk memesan komponennya atau suku cadang mobilnya daripada mobil-mobil buatan barat atau buatan Eropa. Nah, jadi gitulah strategi Jepang di awal-awal mereka menguasai pasar industri otomotif. Tapi geng, walaupun saat ini Jepang dikatakan masih memimpin dalam industri otomotif, nggak cuma Indonesia tapi juga dunia gitu ya. Dan juga Eropa melalui sejarah panjangnya di dunia otomotif. Nah, namun saat ini mulai ada sebuah negara yang masuk ke dalam area kompetisi industri manufaktur, yaitu China. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan utama kita mengenai perkembangan industri otomotif China yang mengancam bahkan hampir menggeser produsen otomotif dari Jepang dan juga Eropa. Perkembangan industri di Cina sudah nggak usah diragukan lagi geng. Yang awalnya mungkin Cina itu hanya dijadikan sebagai negara tempat pabrik-pabrik dari perusahaan internasional karena dianggap tenaga kerja mereka yang murah dan juga ya banyak yang bisa diambil lah dari sana. Nah tapi saat ini Cina sudah bisa membuat perusahaan mereka sendiri untuk negara mereka sendiri. Yang ibaratnya ya dulunya mereka diperbudak lah sama brand-brand terkenal, brand-brand besar asal barat. Sekarang mereka udah nggak mau lagi. Mereka maunya seiring dengan pesatnya pesanan ke negara mereka untuk brand-brand tersebut, mereka juga sekaligus membangun brand mereka sendiri. Cina yang selama ini selalu menjual barang-barang mereka dengan harga yang murah tentu bisa menjadi ancaman yang baru di dunia otomotif. Ya kalau mobil Jepang dinilai lebih murah dari mobil barat, nah mobil Cina malah jauh lebih murah dibandingkan mobil Jepang. Gimana tuh? Makanya bisa-bisa posisi Jepang sebagai pemain utama di dalam industri ini terancam dan tergeser. Ya siapa yang sangka Cina bisa memproduksi mobil yang mungkin sekarang sering kita temui di jalan raya. Mau itu Wuling, Chery, BYD, dan lain-lain. Terus geng, sebagai sebuah negara, ya tentunya secara material Cina sudah siap untuk bisa menjadi sebuah negara yang bisa menghasilkan produk-produk mereka sendiri. Ya namun, pemerintah mereka sadar kalau hal itu aja belum cukup. Karena harus ada upaya untuk meningkatkan SDM atau sumber daya manusia yang ada di China. Dengan meningkatnya standar hidup, akses ke teknologi, ya intinya kualitas hidup secara keseluruhannya ditingkatkan oleh pemerintah. Nah pemerintah Cina di saat itu sadar kalau yang mereka butuhkan itu bukan cuma untuk pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga gimana caranya untuk meningkatkan kehidupan warga mereka dan membuat Cina bisa berkontribusi pada kemajuan global. Dan dengan visi tersebut, Cina melakukan modernisasi dan industrialisasi dalam waktu yang singkat dengan waktu hanya dalam tempo 70 tahun aja. Padahal ketika negara-negara barat melakukan hal tersebut itu butuh waktu ya ratusan tahun. Dan modernisasi serta industrialisasi yang dilakukan oleh China ini pada akhirnya membuat China yang seperti kita tahu sekarang
sekarang, negara mereka banyak memproduksi barang-barang yang memiliki daya saing, tapi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan jenis barang yang sama yang diproduksi oleh negara lain. Ya sama halnya dengan perkembangan industri otomotif China juga menjadi dampak langsung dari modernisasi yang dilakukan oleh China, yang mana mereka meniru apa yang dilakukan oleh negara-negara barat serta Jepang juga yang sudah lebih dulu bermain di industri ini, dan China ingin membuat versi mereka sendiri yang mana lebih canggih tapi jauh lebih murah. Dan untuk bisa masuk ke dalam industri otomotif, China juga nggak bisa sembarangan untuk join the game tanpa adanya persiapan atau strategi, apalagi semenjak adanya kebijakan untuk mengurangi BBM dan menggantinya dengan kendaraan listrik. Nah, China tentu nggak mau kehilangan momentum untuk memproduksi mobil listrik juga. Dan strategi mereka adalah, ya, pemerintah China memanfaatkan produsen otomotif lokal seperti BYD dengan berbagai bantuan langsung maupun nggak langsung. Nah, ada sebuah studi yang dilakukan oleh salah satu lembaga di Jerman yang bernama Kiel Institute, yang mana mereka menunjukkan kalau pengeluaran subsidi China ternyata melebihi subsidi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, seperti Amerika dan juga Jerman, yang mana sebanyak 3-9 kali lipat China lebih besar subsidinya. Gila nggak tuh? Dan dalam penelitian tersebut juga disebutkan kalau penerima utama bantuan dari pemerintah China adalah produsen baterai dan juga produsen mobil BYD yang saat ini mendominasi. Nggak cuma di China tapi juga di beberapa negara lainnya. Nah, bahkan BYD saat ini sudah berkembang menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia yang melampaui Tesla untuk pertama kalinya dalam kuartal terakhir tahun 2023. Padahal ya, sebelumnya Elon Musk itu sempat ngetawain BYD, sempat ngetawain produsen mobil listrik asal China ini. Dia bilang, ya, BYD nggak akan bisa menyaingi Tesla. Tapi lihat sekarang, model mobilnya keren banget, terus kecanggihannya juga ya nggak kalah dari Tesla, dan bahkan mereka berani menjamin atau memberikan garansi, ya ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun. Katanya kayak gitu, untuk mobil-mobil tersebut. This is BYD's Zhengzhou Gigafactory, and it's massive, spanning over 50 square miles or 130 square kilometers. Jadi ini semua karena apa? Karena subsidi dari pemerintah China yang berani jor-joran. Ya akhirnya perusahaan BYD juga berani jor-joran terhadap konsumennya. Dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah China kepada BYD membawa hasil yang positif untuk bisa menyaingi brand-brand yang sudah lebih dulu populer di industri otomotif, salah satunya Tesla tadi. Dan di tahun 2020 aja, BYD menerima sekitar 220 juta euro atau sekitar 3,7 triliun rupiah dalam bentuk subsidi langsung. Dan di tahun 2022, jumlah subsidinya meningkat secara signifikan menjadi 2,1 miliar euro yang setara dengan 35,8 triliun rupiah. Ya kalau dibandingkan dengan perusahaan yang juga berasal dari China, BYD tetap menjadi perusahaan yang paling tinggi yang mendapatkan subsidi dan sudah melampaui pesaing mereka yaitu GAC atau GAC Motor dalam hal penerima utama subsidi langsung dari pemerintah China. Selain mendapatkan subsidi dari pemerintah, BYD juga mendapatkan manfaat pelanggan yang menerima insentif pemerintah untuk membeli mobil listrik baterai mereka. Ya walaupun dana itu bukanlah berupa uang tunai yang langsung masuk ke dalam perusahaan, tapi hal ini bisa membantu untuk meningkatkan permintaan atas produk-produk mereka dan efektif untuk menurunkan harga produk-produknya. Yang kayak gue bilang tadi, ya mereka bisa jual murah, mereka bisa kasih garansi bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, ya karena mereka nggak akan rugi. Udah ada uang dari pemerintah. Tujuan pemerintahnya yang penting brand mereka bisa jualan dan laku, bisa dikenal dan menguasai pasar. Nah terus geng, selain memberikan subsidi dan bantuan kepada BYD, pemerintah Cina juga menawarkan subsidi ke berbagai perusahaan lain. Dan berdasarkan laporan dari Kiel Institute, terdapat 99% emiten di China yang menerima insentif pada tahun 2022. Nah emiten ini adalah perusahaan atau entitas yang menerbitkan dan membuat sekuritas pada publik melalui pasar modal. Temuan ini bisa muncul ketika produsen mobil di China sudah mulai berusaha untuk masuk ke pasar luar negeri seperti Eropa. Dan di Eropa sendiri, produsen mobilnya sudah ngeluh karena subsidi besar yang diberikan oleh pemerintah China kepada produsen mobil mereka membuat produsen mobil di Eropa jadi sulit bersaing dengan produk Cina. Ya karena mereka udah nggak mungkin bersaing secara harga, teknologi. Kalau teknologinya ditingkatin nggak mungkin jual murah. Kalau diturunin ya teknologi Cina bakal mengalahkan mereka. Jadi mereka serba salah. Dan di tahun 2023 presiden pabrik BEV Toyota yang bernama Takero Kato mengadakan kunjungan bisnis ke China. Dan saat itu
itu, Kato mengaku terkejut melihat seberapa pesatnya pertumbuhan industri otomotif di China. Dan menurut mereka, produsen kendaraan di China nggak cuma mempelajari teknologi otomotif, tapi juga melakukan transformasi manufaktur yang sangat cepat. Bahkan, bisa menggunakan alat dan mesin produksi yang jauh lebih canggih dibandingkan yang digunakan oleh Jepang saat ini. Elon Musk selaku CEO dari Tesla sebenarnya udah lebih dulu mengakui perkembangan dari industri otomotif China. Walaupun ya dia sempat mengolok-ngolok lah gitu. Dan pengakuan ini akhirnya disampaikan oleh Elon Musk ketika penjualan mobil Tesla itu sudah dikalahkan oleh BYD. Elon Musk juga mengatakan kalau cuma mobil buatan China yang bisa ngimbangin Tesla, bahkan bisa dikatakan menjadi pesaing berat Tesla saat ini. Dan Elon Musk itu mengakui kehebatan dari produk dari Cina dan bisa memproduksi mobil semasif ini. Ya kalau menurut pengamat otomotif senior sekaligus pakar desain produk dari ITB yang bernama Pak Yanes Pasaribu, nah beliau mengatakan industri kendaraan di China memang mengalami pertumbuhan yang pesat terutama di segmen kendaraan listrik. Hal ini disebabkan karena mobil buatan China memiliki dua nilai jual utama, yaitu fitur yang canggih dan harga yang sangat terjangkau. Nah menurut beliau lagi, China sudah mengembangkan mobil listrik sejak 14 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Yang mana pada saat itu belum banyak perusahaan yang menaruh minat untuk melakukan inovasi kendaraan listrik ini. Itulah kenapa China saat ini bisa menguasai pasar kendaraan listrik di dunia yang sekarang sudah bisa kita jumpai di mana-mana dan banyak orang Indonesia yang sudah menggunakan mobil-mobil dari China ini. Ya bisa jadi dalam waktu beberapa tahun lagi China lah yang akan mengalahkan Jepang di dalam industri mobil murah tapi canggih. Nah itu dia geng kenyataan saat ini. Kita bisa lihat ya, seharusnya negara kita Indonesia udah punya juga nih kendaraan listrik ya kayak sport car yaitu Selo. Tapi sayangnya ya terhalang-halangi gitu ya. Kalau kalian mau tahu terhalangi oleh siapa ya kalian nonton aja video gue yang ini. Nah gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.